Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa kembali belajar secara online. Materi pembelajaran hari ini kita akan membahas pembahasan LKS ya, masih dengan pembelajaran 6 ya. Kalau di buku cetak pembelajaran 6, kalau di LKS pembelajaran 1. Oke, siapkan buku LKS-nya. Kita buka halaman 3 ya. Ayo belajar. Nah, di sini ada kompetensi dasar ya, atau KD-KD-nya yang kita akan capai. Di sini diantaranya 3.14 ya, memahami kisah keteladanan Nabi Idris. Kemudian yang kedua 3.7, memahami makna doa sebelum dan sesudah belajar. Nah, masih ingatkan dengan cerita tentang keteladanan Nabi Idris, tentunya masih ingat ya. Kemarin Ibu sudah beri videonya untuk kalian simak dan kalian dengarkan kisah-kisah Nabi Idris alaihissalam ya. Sekarang kita buka halaman 4 dan 5 ya. Semangat belajar Nabi Idris ya. Tahukah kalian dengan Nabi Idris? Tentunya sudah tahu ya. Nabi Idris adalah manusia pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam. Nabi Idris bermukim di Mesir. Nabi Idris berdakwah untuk agama Allah. Nabi Idris mengajarkan kepada umatnya tentang tauhid dan beribadah kepada Allah. Selain itu, Nabi Idris juga mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa menetapi kebenaran dan menyelamatkan diri dari siksaan akhirat dan kehancuran serta kebinasaannya di akhirat ya. Nabi Idris adalah nabi yang cerdik dan pandai ya. Itulah diantara kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Idris ya. Sejak kecil Nabi Idris selalu tekun atau rajin belajar. Ketika sejak kecil ya, kita harus mencontohnya. Jadi Nabi Idris ini Idris yang berasal dari rajin belajar ya, makanya dia diberi nama Idris. Nabi Idris pandai menulis dengan pena, ia juga pandai ilmu-ilmu yang lainnya. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi Idris adalah orang yang pertama mengajarkan tentang menjahit, menata pakaian, ilmu falak, dan tulis-menulis dengan pena. Selain itu Nabi Idris juga pandai berkuda ya. Nabi Idris diangkat menjadi rasul ketika berumur 82 tahun. Ada beberapa nasihat baik yang disampaikan kepada umatnya. Di antaranya yang pertama, kesabaran dan keimanan akan membawa kemenangan. Yang kedua, orang yang bahagia adalah orang yang mawas diri dan mengharap syafaat Allah dengan amalan-amalan salehnya. Yang ketiga, tidak boleh iri dengan orang lain karena nasib mujur atau keberuntungan yang didapat tidak akan banyak dan tidak lama dinikmatinya ya. Nah, ini adalah kisah-kisah seperti penggalan dari kisah Nabi Idris ya. Kemarin kita sudah bahas Nabi Idris, kenapa diberi nama Idris, karena dari kecil dia sudah tekun, rajin belajar ya. Sekarang kita coba latihannya yang kalian kerjakan ya. Untuk pembahasan LKS ini latihannya banyak sekali ya untuk kalian kerjakan, karena minggu besok ya, minggu depan kita sudah mulai PUH 1 ya. Nah, di sini ada uji pemahaman 1, nanti kalian boleh kerjakan ya, pilihan gandanya saja. Boleh minta tolong sama Bunda untuk dibacakan, kalian yang mengisi ya. Nah, di sini ada 1, 2 ya, tentang kisah Nabi Idris. Coba kalian kerjakan sampai halaman 6 ya. Pilihan gandanya saja, isiannya dan uraiannya bagian B dan C tidak perlu dikerjakan ya. Sekarang kita coba lanjut lagi pembahasan doa belajar ya. Kemarin kita sudah bahas juga. Jadi sebelum belajar biasakan berdoa sebelum belajar ya, yang berbunyi Robbi zidni ilman warzuqni fa'man ya. Kalian juga sudah menghafal dan kalian juga tahu artinya ya. Artinya di sini ya udah ada ya. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman ya. Kemudian ada doa sesudah belajar, alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam ya. Ketika ada belajar di kelas, yang pertama ini ada adab ya, aturan belajar di kelas, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sopan, tidak boleh gaduh di kelas ya. Lanjut. Nah, setelah kita bahas tadi ya doa, kemarin minggu lalu kita juga sudah bahas tentang doa sebelum dan sesudah belajar. Nah, sesudah itu kalian boleh kerjakan lagi nih di halaman 8 ya. Kalian kerjakan pilihan gandanya saja 1 sampai 20.
minta tolong lagi sama bunda untuk membacakan soalnya, nanti kalian yang isi ya, paham ya. Sekarang ini yang bagian B dan bagian C tidak perlu dikerjakan. Kita lanjut lagi ya ke halaman 10. Halaman 10 membaca dan menulis ya. Membaca dan menulis ini seperti sifat-sifatnya Nabi Idris ya, karena dia rajin membaca dan menulis sehingga ilmunya dari kecil sudah bertambah ya. Dia menjadi anak yang pintar dan cerdas. Allah menciptakan manusia dengan banyak anugerah. Kita diberi mata untuk melihat sehingga kita dapat membaca. Kita diberi tangan untuk memegang dan menulis. Maka kita tidak boleh malas, karena Allah sudah memberikan nikmat yang banyak untuk kebutuhan kita. Mari kita semangat belajar membaca dan menulis. Membaca dan menulis itu penting. Jika kita belum lancar menulis dan membaca, tidak boleh putus asa. Kita harus semangat dan rajin belajar. Yakin bisa, insya Allah bisa. Manjada wajada ya. Sesungguhnya siapa yang bersungguh-sungguh pasti bisa ya. Di sini ada hadis ya, manjada wajada. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan bisa ya. Nah, oke. Di sini kita coba lagi, ada latihannya ya. Nanti kalian coba minta tolong bunda lagi ya untuk membacakan. Kalian isi, disilang-silang saja ya pilihan ganda. Bagian B dan C nya tidak perlu dikerjakan ya, jadi pilihan gandanya saja. Nah, sampai halaman 12 ya. Ini bagian B dan bagian C tidak perlu dikerjakan. Oh, ini C nggak ada. Sekarang kita coba lihat yang D ya, rajin belajar. Ada belajar mengharuskan pelajar untuk meneguhkan niat yang ikhlas karena semata-mata mengharap ridha Allah, agar ilmu yang diperoleh membuahkan keberkahan dan memberi manfaat bagi orang lain. Anak yang ikhlas dan rajin belajar akan menjadi pintar. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama kepada Nabi Muhammad adalah membaca ya. Iqra ya. Perintah ini sangat penting karena intinya belajar adalah membaca. Tidak ada proses pembelajaran yang tidak melibatkan aktivitas pembacaan dalam Islam. Belajar adalah ibadah. Menuntut ilmu itu belajar ya, wajib bagi muslim ya. Jadi ingat, belajar itu hukumnya wajib bagi umat muslim ya. Jadi Nabi Muhammad juga pertama kali disuruh membaca, setelah membaca baru menulis ya. Jadi kalian harus membaca baru menulis ya. Nah, membaca Iqra. Oke, siap. Kita coba lagi kerjakan latihannya ya. Di halaman 13 pilihan gandanya saja sampai halaman 14, 1 sampai 10 ya. Ini juga pembiasaan, coba kamu centang ya, dengan jujur, diisi dengan diberi tanda centang. Oke, jadi pembelajaran 6 ya, atau pembelajaran 1 di LKS. Sekian, kerjakan latihannya karena minggu depan kita sudah mulai PUH 1 ya. Mungkin nanti Ibu ambil dari latihan-latihan yang ada di LKS ya. Ibu ucapkan selamat pagi, semangat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian berawal ketika korban sedang bersih-bersih di depan rumah. Dia kemudian didatangi seorang laki-laki yang mengaku sebagai ustaz.